Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga ini ya tetap sehat dan baik-baik saja di rumah. Jadi meskipun pandemi memang sekarang ini sudah mulai mereda, tapi kalau kita lihat ini ya sekeliling kita, suasana cuacanya memang mendung, kadang hujan, terus kadang panas dan memang nggak menentu. Nah, situasi ini kadang membuat kita rentan untuk ini sakit. Maka semoga anak-anak bisa ini ya menjaga kesehatan di rumah, tetap bisa belajar terus tanpa ada sakit kendala apapun. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan eh, pembahasan pembelajaran sosiologi tentang materi globalisasi seperti itu. Namun sebelum Bapak mulai ini ya buka pembahasannya, alangkah baiknya kita untuk ini ya berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita upayakan, apa yang kita coba pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua seperti itu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, sebelum Bapak mulai, Bapak akan presensi terlebih dahulu ya. Jadi nanti kalau Bapak panggil anak-anak silahkan bisa angkat tangan atau langsung konfirmasi apabila ada temannya yang hadir seperti itu ya. Nur Rahmatul hadir tidak? Nabila Hasna, Elita, Esa, Nafa, Silvi. Oke, semuanya hadir ya ternyata tanpa ada satu kekurangan apapun. Oke, jadi Bapak hari ini akan membahas lanjutan dari materi minggu kemarin. Sebentar, Bapak share screen dulu ya, teman-teman. Oke, PPT Bapak sudah kelihatan ya? Oke, jadi kita akan belajar materi lanjutan dari serangkaian materi dari globalisasi seperti itu. Setelah kemarin kita belajar apa itu globalisasi, kemudian cara kerjanya ya. Nah, kita hari ini akan lebih spesifik mempelajari mengenai respon masyarakat terhadap globalisasi seperti itu. Nah, karena memang disadari atau tidak sebenarnya globalisasi itu merubah segala ini ya aspek kehidupan dan tidak semua orang itu bisa seperti kita. Artinya tidak semua orang bisa lantas menerima globalisasi, berdampingan dengan globalisasi dan sebagainya seperti itu. Tapi ada banyak respon dan itu sangat beragam. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Tapi sebelum itu ini Bapak akan menampilkan sebuah video singkat. Nanti coba anak-anak ini ya analisis, kemudian coba deskripsikan, narasikan apa yang ada dalam video itu. Syukur-syukur bisa ini ya sudah bisa merefleksikan bagaimana hubungannya video itu dengan materi kita hari ini seperti itu. Oke, oke, selesai. Oke, jadi setelah menonton video, coba anak-anak ini ya narasikan bebas. Boleh siapa saja mau ini ya berpendapat atau apa yang ditangkap dalam video itu dan sebagainya bisa disampaikan seperti itu. Dan ini ya Bapak harap anak-anak bisa ini ya dalam pembelajaran bisa lebih aktif, kemudian memberi
memberikan pertanyaan, tanggapan dan sebagainya. Jadi bebas saja, tidak usah sungkan karena ruang belajar Bapak ini adalah anggap saja sebagai ruang publik. Jadi selayaknya ruang publik agar tercipta sebuah diskusi yang baik, maka ini semuanya harus setara. Jadi nggak usah pikir Bapak adalah ini ya, tingkatannya lebih tinggi atau apa. Jadi setara saja. Misalkan Bapak ada yang keliru di debat atau di bantai saja Bapak, itu argumennya. Itu ya. Oke. Jadi ada yang mau menanggapi enggak soal video tadi? Siapa dulu? Oh, Nur Rahma. Nur Rahma, gimana? Oke, Nur Rahma ya. Terus ada lagi nggak yang mau memberikan ini? Nabila Hasna, oke. Oke, Nabila, bagus sekali. Um, ada lagi nggak? Satu lagi deh, satu lagi deh. Siapa saja yang mau ini berguna? Sylvie, oh ya, oke Sylvie. Dulu apa? Oke, baik. Jadi menarik ya, ada beberapa tanggapan dari di antara teman-teman kalian ini. Ya, jadi Nur Rahma menangkap bahwa dalam video itu menunjukkan suatu masyarakat tertutup dan sepertinya tidak bisa menerima globalisasi seperti itu. Kemudian Nabila menyebut bahwa itu adalah suku yang menggunakan ini cara-cara yang masih tradisional untuk melanjutkan hidupnya. Jadi cara hidupnya masih sangat tradisional. Gitu. Nah, sebenarnya ada Sylvie, suku yang tinggal di atas pohon yang jauh dari kata modern. Seperti itu. Oke. Jadi analisis dari teman-teman itu enggak ada yang salah. Jadi semuanya betul, cukup menggambarkan ini ya. Bagaimana respon dari masyarakat terhadap globalisasi. Salah satunya ada yang juga ini ya masih bertahan dengan adat istiadat, kemudian cara-cara hidup yang masih lama seperti itu. Oke, tapi Bapak ini akan menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya bagaimana sih respon masyarakat terhadap globalisasi itu. Nah, oke, Bapak lanjut. Ini. Nah, mengenai respon masyarakat terhadap globalisasi sebenarnya secara umum ini ya bisa dibedakan atau diklasifikasikan menjadi dua kelompok masyarakat, terbelah menjadi dua kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat pertama dia cenderung menolak globalisasi seperti itu. Itu pertama. Nah, bagaimana lantas perilaku atau ciri dari masyarakat yang dia menolak globalisasi itu? Ya, masyarakat yang menolak globalisasi, dia pertama-tama cenderung tertutup dan kurang membuka diri terhadap orang lain.
Jadi enggak mau itu dia apa namanya terlalu terbuka terhadap inilah masyarakat dari luar kelompoknya seperti itu. Yang kedua, masyarakat tersebut cenderung memegang teguh tradisi yang ada. Terus yang ketiga, takut terjadi kegoyaan struktur masyarakat. Jadi keduanya ini hampir ini ya, hampir mirip karena ketika ini ya satu kelompok masyarakat itu sudah termasuki atau terpengaruh dari perkembangan globalisasi global, mereka beranggapan bahwa ketika itu globalisasi masuk, maka akan mengganggu ini tradisi leluhur yang sudah ada, kemudian eh, warisan budaya yang sudah ada, diwariskan nenek moyang. Nah, nah itu akan berkonsekuensi merubah struktur masyarakat yang sebelumnya mereka anggap ya saya hidup seperti ini ya mapan-mapan saja, baik-baik saja seperti itu. Selanjutnya beranggapan sesuatu yang baru akan bertentangan dengan ideologi masyarakat tersebut seperti itu. Ini memang apa ya? Bagi mereka ketika globalisasi masuk itu bisa jadi bertentangan dengan ini ideologi yang berkembang pada masyarakat itu. Misalkan satu masyarakat itu punya kepercayaan bahwa pertanian itu nggak boleh harus dijalankan dengan misalkan membajak dengan ini kerbau atau dengan tradisi apa seperti itu ya, tradisi dan sebagainya seperti itu. Ketika globalisasi masuk, kemudian ada berbagai peralatan teknologi dan sebagainya masuk, itu akan merubah struktur dan pada akhirnya bertentangan dengan ideologi masyarakat sudah terbentuk saat itu seperti itu. Itu sampai sini ada ini enggak pertanyaan, tanggapan atau apa komentarnya juga apa-apa seperti itu. Atau paham, mudeng atau mumpung? Ayo, gimana? Gimana teman-teman, anak-anak? Loh, kok nggak ada respon, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, giliran Bapak yang tanya ini. Gimana ini? Gimana ini? Oke, Bapak tanya ya. Karena nggak ada pertanyaan ini. Saya kira sudah mudeng semua. Saya cek ya. Siapa ya? Silvi ada nggak? Oh iya ada. Oke. Gimana Sil? Coba ini ya. Coba sebutkan eh, ini aja. Berikan contoh kelompok masyarakat yang dia cenderung menolak globalisasi dan bagaimana respon mereka terhadap globalisasi itu seperti itu. Coba berikan contoh kepada Bapak. Oke, bagus sekali ya tanggapan dari Sylvie. Jadi memang eh, berbagai kelompok masyarakat yang sampai sekarang masih apa ya cenderung belum bisa menerima globalisasi baik secara penuh ataupun sama sekali enggak mau ada globalisasi itu tersebar di berbagai daerah. Salah satunya misalkan suku anak dalam di Banten, terus di Lampung juga ada seperti yang disebutkan Mas Silvi dan lain sebagainya. Memang kebanyakan mereka beranggapan ada konsekuensi buruk ketika globalisasi itu masuk. Oke, Bapak lanjut. Nah, ini. Jadi selain ada masyarakat yang menolak, pastinya ada masyarakat yang menerima globalisasi. Nah, sebenarnya masyarakat jenis ini apa ya, kita nggak perlu jauh-jauh melihat misalkan di mana di Eropa atau di kota-kota besar dan sebagainya. Tapi sebenarnya ini dekat dengan kita. Artinya
masyarakat yang menerima globalisasi itu ya kita-kita, bahkan kita sendiri juga termasuk pada golongan masyarakat yang menerima globalisasi. Karena berbagai apa ya, pengaruh organisasi dan sebagainya, kita pakai itu dan kita terapkan. Artinya kita mengamini globalisasi itu masuk pada dalam diri kita. Nah, yang pertama cenderung bersifat dinamis, mengikuti perkembangan zaman berdasarkan akal dan mengedepankan efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, tidak terlalu bergantung pada istilah adat. Nah, itu beberapa ciri dalam perilaku masyarakat yang menerima globalisasi, karena memang kebanyakan beranggapan bahwa ketika kita nggak mengikuti perkembangan zaman, maka akan ketinggalan. Terus perkembangan zaman itu kan ini ya, membuat kita semakin efisien, efektif, dan itu akan ini ya, ketika mengikuti arus globalisasi semua akan terkena. Itu pola pandang ini masyarakat yang lebih modern seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi kan ini ya, dalam Bapak sebutkan dalam skala yang lebih umum atau yang berada ini dalam lingkaran kita yang bisa kita lihat seperti itu. Nah, dalam skala yang lebih luas, masyarakat itu terbagi dalam dua kelompok. Terhadap responnya ini ya, terhadap globalisasi. Nah, dua kelompok itu adalah gerakan pro globalisasi dan gerakan anti globalisasi. Gerakan pro globalisasi itu dia ini mendorong perdagangan bebas karena dianggap akan menciptakan kemakmuran. Jadi bersatunya dunia atau saling keterhubungan dunia itu akan lewat perdagangan bebas tadi akan ini ya, menciptakan kemakmuran. Sedangkan gerakan anti globalisasi itu memandang bahwa perdagangan bebas hanya akan menimbulkan satu permasalahan sosial yang itu akan berdampak pada pergeseran pola pikir, budaya, dan gaya itu di masyarakat. Anti globalisasi menganggap ketika negara semakin terbuka, dunia semakin terbuka, maka akan berkonsekuensi terhadap ini pergeseran budaya, dan bahkan pada level terkecil bisa sampai ini mempengaruhi pola pikir kita seperti itu, berubah itu. Oke, itu materi dari Bapak ide sementara. Jadi agar kalian lebih mendalami tentang globalisasi, terus respon masyarakat terhadap globalisasi, silahkan anak-anak bisa ini menganalisis gambar. Jadi Bapak akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Kelompoknya ini aja sesuai dengan absen ganjil bersama ganjil, genap bersama ganjil, genap bersama genap, gitu. Nah, jadi ada dua gambar. Kelompok pertama yang ganjil menganalisis gambar satu, kelompok genap mengamati gambar dua, menganalisis, kemudian nanti dipresentasikan salah satu perwakilan ini mempresentasikan hasil diskusinya seperti itu. Oke. Ya, oke ya. Selesai ya. Selesai belum? Oh ya, selesai. Oke. Silahkan ini. Salah satu perwakilan dari kelompok satu bisa ini menyampaikan hasil analisis diskusinya seperti itu. Oke, baik. Bapak tanggapi nanti ya. Lanjut ke kelompok dua dulu. Ayo, sampaikan. Oke. Ya, bagus. Ada yang ini enggak mau berkomentar enggak? Jadi ada yang enggak setuju atau punya pandangan lain tentang ini
Pak ini analisis gambar kedua gambar ini bebas dari kelompok mana saja. Jadi biar diskusinya enggak ini ya, enggak menonton kelompok-kelompok, tapi yang lain juga boleh berkomentar seperti itu. Oke, bisa, silakan. Oke, bagus. Oke, terima kasih. Jadi sangat luar biasa ya apa yang disampaikan oleh teman-teman yang didiskusikan oleh teman-teman. Jadi semuanya betul dan tidak ada yang keliru dan secara tidak langsung ketika analisis teman-teman atau anak-anak itu benar, maka pemahaman anak-anak tentang respon terhadap globalisasi itu sudah ini ya, sudah masuk. Jadi Bapak hanya ini ya, ingin merespon dan memang kalau kita lihat dalam analisis gambar itu menunjukkan masyarakat yang ini ya belum menerima globalisasi. Jadi tidak menerima globalisasi karena dilihat dalam gambar itu sepertinya dia masih hidup di dalam hutan terus pakai keranjang itu kayaknya mau nyari ini ya, nyari apa tumbuh-tumbuhan ya. Terus dari pakaiannya juga menunjukkan mereka belum menerima globalisasi seperti kita yang sudah menggunakan baju ini terus segala macam ini ya kehidupan modern seperti itu. Sedangkan gambar kedua memang di situ terlihat ada orang semacam berbondong-bondong untuk melihat satu keluaran terbaru ini apa itu iPhone atau apa ya. Kayaknya sih ini HP terbaru atau tab terbaru seperti itu yang itu menunjukkan ciri masyarakat yang menerima globalisasi dengan selalu mengikuti kedinamisan atau perkembangannya seperti itu. Oke, itu kira memang ini ya apa yang mengenai ini globalisasi, respon masyarakat terhadap globalisasi. Kira-kira ada yang ini nggak mau menyimpulkan nggak pembelajaran kita hari seperti itu? Oke, ada? Oke, ya silakan. Oke, baik. Mantap sekali. Terima kasih ya anak-anak atas responnya. Jadi memang itulah materi yang bisa kita pelajari ini atau pelajaran yang bisa kita pelajari hari ini. Ini apa namanya tentang ini pertanyaan apakah kemudian bisa nggak Pak kira-kira masyarakat itu nggak harus ditempatkan pada masyarakat yang menerima globalisasi atau menolaknya saja. Bisa nggak kita melebur saja sih. Bisa kadang menerima juga menolak, artinya nggak menerima 100% dan juga nggak menolak 100%. Nah, itu akan kita pelajari dalam materi selanjutnya pada pertemuan minggu depan. Seperti itu ya. Seperti itu kita akan pelajari lebih dalam dan Bapak sudah ini menyiapkan tugas untuk kalian kerjakan. Nanti tugasnya saya bagikan di WA group seperti itu. Oke. Sementara itu dulu untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Berdoa dulu semoga apa yang kita pelajari hari ini sampai selesai sampai siang hari ini panas-panas dan haus menahan ngantuk semoga bermanfaat ya kalau nggak bermanfaat sia-sia kita seperti itu ya jadi agar mendapatkan manfaat kita berdoa terlebih dahulu berdoa untuk jadi itu saja sekian dari Bapak terima kasih atas perhatian dari anak-anak semua. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.